kira-kira sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan atau kira-kira bagaimana pengawasan yang dilakukan dari DPR sendiri untuk memastikan bahwa program MBG ini bisa tepat sasaran dan juga berdampak nyata gitu Pak untuk masyarakat? Target yang paling utama karena ibu hamil mengandung janin. Kalau selama hamil sampai kemudian lahir sampai umur 2 tahun dia mengalami kurang gizi. Memang terjadi dengan adanya MBG ini, makan bergizi gratis, itu tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan. Bagaimana memaksimalkan program ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Prosesnya panjang. Ya. Awalnya kan target di tahun 2025 hanya 6.000 SPPG dapur. Ya. Tapi tampaknya benar ini langsung 30.000 di tahun 2025. Sehingga kan untuk mengantisipasi itu akhirnya harus disiapkan dengan baik. Juknis tentang MBG ini sudah 3 kali revisi gitu loh. Sudah revisi ketiga. Mungkin ada revisi keempat. Nah, Hai, selamat datang di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat bersama saya dengan Indah Sundari. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sedikit agak serius, tapi tenang aja bunda-bunda yang biasa nonton, kali ini kita tetap akan membawakannya dengan santai bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa hebat yang sekarang sudah ada di samping saya. Tapi sebelum saya kenalin siapa sih sebenarnya narasumber kita kali ini, kita akan ngebahas dulu terkait dengan topik apa yang sebenarnya ingin kita bicarakan kali ini. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas terkait dengan monitoring dan evaluasi program MBG. Dari temanya agak sedikit serius, tapi tenang aja seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas ini dengan lebih santai supaya nyampe juga nih ke para bunda semua ataupun para penonton yang sedang menonton program ini. Nah, kita langsung aja kali ya memperkenalkan siapa nih kira-kira dua bapak ganteng yang sudah ada di sebelah saya. Untuk narsum kita yang pertama, saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Edi Wuryanto SKPM Kep selaku anggota DPR RI Komisi 9. Bapak apa kabar? Sehat Bapak ya. Gimana perjalanan tadi? Ya hujan biasa. Hujan, memang lagi hujan akhir-akhir ini ya Pak ya. Nggak macet nggak Jakarta. Oh, betul sekali, kalau nggak macet nggak Jakarta katanya ya. Jadi sebenarnya udah terbiasa juga dengan macetnya Jakarta ya Pak. Ya, Nikmatin Jakarta aja ya Pak. aja. Nikmatin aja. Oke Bapak, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. podcast Gemes kita. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya Pak ya terkait dengan program MBG ini ya Pak. Oke, nah selanjutnya kita punya narsum yang kedua yang juga nggak kalah ganteng. Luar biasa. Ini biasanya dipanggil Bung Andi, betul ya Bung Andi ya? Terima kasih Mbak Indah. Dengan senang hati. Selamat datang, saya izin menyampaikan nama lengkapnya dulu nih ya kepada Dr. Andi Yuslim Patawari selaku Terima kasih. akademisi dan juga wakil ketua Kadin. Selamat datang Bung Andi. Terima kasih. Sehat? Sama-sama. Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke. Kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa ya. Tadi saya sudah sedikit nge-spill nih bapak-bapak bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan monitoring dan evaluasi program MBG. Jadi kemarin saya sempat mendapatkan, saya dan tim ya, bukan saya sendiri tentunya, kita sempat dapat data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Bappenas pada tahun 2023. Datanya sih bilangnya begini nih Pak, ini mungkin nanti boleh dikoreksi ataupun mungkin boleh dikonfirmasi ya. Mengatakan bahwa lebih dari 40% program pemerintah yang dievaluasi masih menghadapi kendala dalam pencapaian indikator output maupun outcome. Nah, hal ini menegaskan bahwa pengawasan yang terukur dan berbasis data sangat dibutuhkan agar program seperti MBG ini yang kita ketahui benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, itu latar belakangnya kurang lebih yang akan kita bahas kali ini. Tapi mungkin untuk menjawab data ini saya izin ke Pak Edi dulu ya Pak ya. Nah, Bapak nih selaku perwakilan dari Komisi 9 DPR, kira-kira sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan atau kira-kira bagaimana pengawasan yang dilakukan dari DPR sendiri untuk memastikan bahwa program MBG ini bisa tepat sasaran dan juga berdampak nyata gitu Pak untuk masyarakat? Ya, jadi makanan bergizi gratis ini kan sebetulnya program kerakyatan ya. Presiden kan mengatakan bahwa dia ingin memberikan makan kepada anak-anak yang tergolong miskin, lalu terancam malnutrisi, apalagi backgroundnya stunting dan itu nanti berdampak pada kualitas SDM kita.
Saya kira ini sangat mulia. Tetapi memang di dalam implementasinya mencari memetakan orang miskin di mana lokasinya itu tidak mudah. Ya. Maka MBG yang sekarang ada ini kritiknya adalah ketika sasarannya orang miskin mestinya yang diutamakan adalah wilayah-wilayah yang 3T. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi bukan yang ada di kota-kota. Memang kantong-kantong orang miskin ada 3T sehingga target sasaran yang dilakukan adalah pada 3T itu. Nah mungkin karena pemerintah fokusnya pada pendirian dapur dan bermitra dengan masyarakat, maka sekarang yang terjadi pembangunannya ada di kota-kota. Oke. Yang 3T yang kantong-kantong orang miskin itu belum, sehingga tinggal finishing aja nanti bahwa SPPG yang dibangun itu diarahkan pada kantong-kantong orang miskin. Memang sebagian besar misalnya di Kepulauan Maluku ya ada 1.400 kepulauan, itu nggak mudah juga membangun dapur di sana. Di daerah Jawa yang terpencil juga nggak mudah, maka ini dimulai dari kota dulu baru nanti ke daerah. Maka prioritasnya di ke depan ini untuk menjangkau target sasaran orang miskin, maka 3T ini harus segera dipetakan oleh Satgas pemerintah daerah, kemudian segera diajukan, lalu segera dibangun agar ada keadilan di situ untuk menyesuaikan dengan target. Nah berikutnya memang indikator utama MBG itu apa? Kan menjaga generasi kita. Nah generasi itu dimulai dari ibu hamil. Ibu hamil, ibu menyusui, anak melahirkan sampai umur 2 tahun itu adalah target yang paling utama karena ibu hamil mengandung janin. Kalau selama hamil sampai kemudian lahir sampai umur 2 tahun dia mengalami kurang gizi, dipastikan anaknya stunting. Stunting tadi ya Pak ya. Nah stunting itu golden time-nya ya 1000 hari kehidupan. Ya. Karena setelah 1000 hari kehidupan itu tulang tengkorak ini nutup. Yang kalau nutup keras otak nggak bisa gede lagi. Maka kalau sudah lewat 2 tahun dia stunting, ini diintervensi kayak apapun sulit. Udah sulit ya Pak? Ya maka sebetulnya yang lebih penting dari indikator itu MBG ini harus menurunkan stunting. Nah saat ini Maluku misalnya, kemarin saya datang ke Maluku ya 28% angka stuntingnya. Di daerah dapil saya masih ada yang 25,6%. Nah ini berbagai upaya pemerintah, dulu kan ada pemberian makanan tambahan dalam bentuk roti. Ya. Roti dikemas bagus, isinya bergizi. Tapi roti ini ketika sampai di masyarakat, ternyata malah nggak dimakan oleh ibu hamil. Mau dipakai menjamu tamu dan lain-lain lah. Akhirnya nggak tepat sasaran juga. Jadi saya sangat senang ketika ada MBG melalui SPPG ini. Sasaran utamanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita. Jangan sampai mereka kekurangan gizi. Ya. Nah kalau ini dilakukan sama yakini target dulu stunting 14% itu bisa tercapai. Ya, sehingga menurut saya tinggal bagaimana mensinkronkan target indikator ini dengan soal malnutrisi, soal stunting, lalu soal yang berkorelasi dengan anak-anak sekolah nutrisinya itu tinggal kita merapikan aja. Oke, baik. Jadi memang seperti yang kita ketahui juga ya Pak ya, bahwa memang stunting ini kan masih cukup menjadi masalah yang pelik ya sebenarnya untuk negara kita juga. Apalagi tadi Bapak bilang bahwa sebenarnya program MBG ini bukan hanya untuk anak-anaknya tok gitu ya, tapi malah dimulai dari para bundanya ya, karena kan memang sudah dilihat juga dari masa kehamilan ketika anak-anak ini masih dalam usia kandungan, ketika mereka memang masih janin, itu juga kan nutrisinya harus diperhatikan ya Pak ya. Ya betul. Oke. Jadi kalau kan kita nanti akan mengukurkan anggaran yang begitu besar, indikator perbaikan gizinya dipakai apa alat ukurnya? Kan paling mendasar kan stunting. Yep. Jadi data-data stunting yang sudah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah itu nanti akan kita lihat dampak MBG terhadap stunting, karena itu kan soal nutrisi dan malnutrisi. Jadi menurut saya itu yang paling penting ya lah, nanti baru anak usia sekolah. Anak usia sekolah pun nanti akan dipetakan lagi mana anak kaya, anak miskin kan itu kan. Kalau yang kaya mestinya enggak priority lah, tapi justru yang paling penting adalah anak masyarakat miskin. Ini yang penting dalam proyek ini, sehingga kalau presiden kan sebetulnya ingin anak-anak sehat. Yang kedua nanti cerdas.
ada sekolah rakyat dan lain-lain kan. Ini soal kerakyatan semua kan. Setelah cerdas baru anak-anak itu kuat kan. Ini kesiapannya panjang untuk menjadi generasi emas. Jadi ini kita tembak dulu, sehat dulu. Ya. Baru nanti cerdas dengan sekolah rakyat dan lain-lain kan ya. Lalu nanti kemudian dengan anak-anak mentalnya kuat, itu soal 3 hal ini yang menjadi indikator utama generasi emas. Generasi emas tadi. Nah, ya, tapi Pak, ya. soal MBG kan soal sehat. Ya, oke, baik Bapak. Saya sedikit ke Bung Andi dulu ya. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kan sasaran 3T tadi tuh belum cukup signifikan secara efektif tersalurkan gitu ya. Apalagi kita tahu juga stunting masih jadi masalah juga di Indonesia. Bahkan tadi menarik ya ketika Pak Edi menyampaikan ada ibu hamil yang dibekali dengan roti gitu ya, roti yang bergizi tapi malah bukan dimakan, bukan dikonsumsi pribadi tapi malah disajikan untuk tamu gitu. Nah ini menarik nih ya. Bung Andi sebagai pengamat juga nih dari program MBG, apa pendapat Bung Andi terkait dengan fenomena ini? Baik, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Pak Edi. Jadi kita berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Presiden, pemerintah dan khususnya legislatif sepakat untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Yang sebelum cerdas tadi dia harus sehat dulu. Sehat dulu. Kita mulai dari lingkungan terdekat adalah keluarga. Siapa? Ya ibu, Ya. anak dan lain sebagainya. Memang terjadi dengan adanya MBG ini, makan bergizi gratis, itu tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan bagaimana memaksimalkan program ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Prosesnya panjang. Ya. Bagaimana tiba-tiba orang berkumpul, memberikan makan, membuat makanan yang steril, sesuai standar gizi sebanyak 3.000 orang sekali makan. Yang terjadi di kampung, Pak Edi. Ini di kampung, kita nggak usah bicara kota. Kalau di kota mungkin ada transformasi, kemudian ada intervensi dari warung sekitar, kemudian sudah ada transfer knowledge tentang penerapan sanitasi hygiene. Tapi di kampung itu tidak mudah. Ya. Maka dengan terjadinya beberapa kejadian luar biasa, sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk masyarakat itu nggak ada yang wajar gitu loh. Ya, karena betul. pasti orang melakukan kritikan karena ini kaitannya dengan nyawa, kaitannya dengan makan. Tentu kalau terjadi fenomena kenapa ibu lebih memberikan kepada tamunya karena ewah pakuah, kita saling menghargai gitu loh. Begitu datang tamu kita berikan yang terbaik. Oke. Orang terkadang dalam situasi lebih baik tamu kita makan daripada kita yang kitanya, makan. tuan rumah ya. Dari tuan rumah. Ini kan adalah sosial ya, sosial kemasyarakatan. Namun yang paling penting kita harus sadari betul bahwa MBG ini adalah niat yang tulus dari Bapak Presiden dan jajarannya. Bagaimana membuat kualitas sumber daya manusia generasi emas ke depannya. Kita bisa bayangkan Pak, bagaimana orang yang di desa yang tidak punya kapasitas, yang berkekurangan dalam tanda kutip, itu tidak membiasakan anaknya sarapan. Nah di saat belajar butuh waktu, butuh konsentrasi, anaknya belum sarapan. Betul. Gitu. Ya. Nah Presiden melihat itu dan di sini ada asas kebersamaan, ada asas jiwa korsa lah kalau jiwa pendidikan. Dari latar belakang yang berbeda, orang punya, tidak punya, merasakan makan yang sama, diompreng, di nampan yang sama. Dan mungkin bertukar buah dan lain sebagainya. Inilah cerita indah sebenarnya. Saya pikir ini sangat penting untuk dilanjutkan dan paling penting perlu dievaluasi. Ya. Tentu kita harus berbicara bahwa apa hasil jangka pendek dan jangka ke depannya. Kalau kita berbicara sebuah program, suatu tesis, nggak bisa tahun ini jalankan, tahun depan kita rasakan, tidak bisa. Karena untuk mengukur bahwa pencegahan stunting tentu harus ada data. Berapa sih masyarakat kita yang stunting hari ini, saat ini, dan berapa kedepannya untuk kita turunkan menjadi berapa persen. Tentu ini harus melibatkan semua pihak. Itu harus ada Kementerian Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan kepala daerah, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Saya pikir ini harus kolaborasi. Gitu. Memang kadang menjadi catatan di lapangan bahwa
terjadi persoalan, memang iya. Setahu saya Pak, dalam kajian kami, Juknis tentang MBG ini sudah 3 kali revisi gitu loh. Sudah revisi ketiga, mungkin ada revisi keempat. Nah, menurut saya kita masih perlu memberikan banyak masukan dalam revisi itu supaya apa? Ada tahapan bagaimana buah yang dikonsumsi, bagaimana makanan yang dibeli oleh mitra itu memberi jaminan food safety, keamanan pangan. Bicara keamanan pangan, aman dikonsumsi dari mikrobiologi, aman dikonsumsi dari foreign material, dari benda asing, dan aman dikonsumsi dari zat kimia. Jadi bukan hanya segar semata, tidak. Ya, mungkin sementara seperti itu. Iya, oke. Ini menarik ya, saya juga setuju sih yang tadi Bung Andi katakan, tadi juga Pak Edi sempat sedikit mengulas ya, bahwa memang untuk menciptakan generasi emas ini kan bukan proses sederhana ya Bapak-Bapak ya, bukan proses yang tahun ini dilaksanakan, tahun depan sudah pasti kita bisa langsung merasakan dampaknya gitu. Artinya memang betul tadi Bung Andi juga menyampaikan butuh yang namanya monitoring, butuh proses evaluasi secara berkala. Tapi kalau yang sejauh yang Bung Andi amati nih gitu, kalaupun misalnya memang dilakukan monitoring dan proses evaluasi tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh BGN khususnya untuk bisa tetap melihat proses monitoring dan evaluasinya ini agar program MBG ini tetap tepat sasaran gitu Bung, kira-kira gimana Bung? Baik, jadi saya membaca Juknis Pak Edi dari pertama, kedua, ketiga. Kemudian saya juga background industri ya, dan kita paham yang namanya food safety, keamanan pangan. Pak Edi juga tentu paham tentang itu. Jadi monitoring itu bukan hanya kepada produk yang dihasilkan, tapi monitoring itu termasuk tempat dan orang yang mengolah. Kalau kita bicara industri, itu harus ada sertifikat kelayakan pengolahan sebuah industri. Ini SPPG ada nggak nih sertifikat kelayakan pengolahan SPPG misalnya? Yang di situ ada audit. Audit apa? Tentang bangunan, lingkungan. Dan MBG akan mengeluarkan nih bahwa SPPGA ini udah layak dikeluarkan sertifikat. Entah apa namanya, bisa berkolaborasi. Kedua orang memastikan bahwa orang yang terlibat dalam MBG tadi, SPBG ini paham betul tentang standar sanitation operating procedure, kebersihan, tentang good manufacturing practice. Dan dia mengerti betul bahwa mengolah makanan adalah perishable food, makanan yang mudah rusak. Artinya apa? Di situ prinsip-prinsip cepat, tepat dalam penanganannya. Sehingga apa? Jangan sampai mereka hanya berpikir masak jadi tapi butuh waktu simpan yang lama yang menyebabkan kontaminasi. Kalau kita melihat kontaminasi yang terjadi Pak Edi ya, misalnya ada orang sakit perut, itu bisa dari badan kita semua. Ada kontaminasi salmonella, Escherichia coli atau Staphylococcus. Itu semua kontaminasi dari tubuh manusia dan dari lingkungan. Yang kita jaga, artinya apa? Jangan sampai ada cross kontaminasi. Cross kontaminasi itu bisa dari bahan itu yang mengkontaminasi ke orang, atau bisa orang itu yang mengkontaminasi ke bahan. Sehingga terjadi kontaminasi kepada penerima manfaat. Jadi sebenarnya kontaminasi ini belum tentu dari bahannya ya sebenarnya ya Bung ya. Karena memang ternyata tadi apa ya istilahnya, mungkin ini juga sebenarnya hal yang baru juga ya buat saya gitu, istilah-istilah tadi yang saya juga tidak familiar gitu. Ternyata badan kita sendiri ya tadi ya yang memang juga bisa memberikan kontaminasi tadi dalam tanda kutip itu sebenarnya bisa berdampak juga. Misalnya tangan yang luka atau orang lagi flu. Di sini kan harus ada standarisasi, bukan uniform yang mereka hanya pakai apron, tapi dia bukan. Tapi dia suruh pakai harnet, kemudian harus ada metode swab, di swab peralatan yang digunakan sebelum dan setelah digunakan, kemudian ada mungkin secara cepat aja saya jelasin ya, ada receiving area penerimaan bahan baku, kemudian ada shelf life konsumsi bahan konsumsi bahan yang dibeli dipastikan diproses dengan cepat dan tepat gitu. Artinya apa? Bahwa jangan sampai makanan yang dibeli atau bahan yang dibeli itu waktu yang lama. Artinya ada potensi di situ terjadi kontaminasi. Ibarat kata nih orang beli ikan nih. Semua orang tahu bahwa standar organoleptik sebuah komoditi baik ikan maupun ayam itu ada masanya.
itu belum mikrobiologinya kan? Gitu. Ya, betul. Kita simpan ikan dalam waktu yang lama itu ketahuan gitu loh. Tapi apakah mereka memahami cara penanganannya? Bukan hanya penampakan fisik semata. Oh, ini enak nasinya enak dipandang, buahnya enak dipandang gitu loh. Contoh, kita bicara pisang dengan semangka. Durasi waktu di tempat tertentu semangka yang sudah dipotong ya dengan komoditi yang lain itu cepat melakukan pembusukan gitu loh. Iya. Karena terjadi oksidasi. Oksidasi. Tentu oke. berbeda. Iya, betul. Nah, sekarang tentang gizi, kita konsultasi lagi dong dengan pendamping gizinya, makanan apa sih yang ideal sehingga pemenuhan gizi dalam paket SPPG itu bisa terpenuhi. Jadi Itu tidak mudah gitu. Betul-betul proses balik layarnya juga cukup rumit ya sebenarnya ya kalau kita perhatikan. Artinya gini, ini mungkin saya coba bicara dari sudut pandang awam ya, Bung Andi dan juga Pak Edi. Saya tuh sempat mendengar selentingan-selentingan atau kadang saya baca komentar-komentar netizen gitu ya. Kita tahu kan program MBG ini sudah tersebar ya di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan seringkali ada yang bilang gini, kok makanannya cuman ini? Wah, ini jangan-jangan anggarannya kemana nih? Nah gitu kan ada aja tuh selentingan-selentingan netizen. Ini saya mencoba membacakan dan menyuarakan apa yang saya baca nih ya gitu. Nah kalau dari Pak Edi sendiri, ini kalau kita bicara anggaran dengan proses yang tadi balik layar yang saya juga cukup rumit gitu ya dengernya gitu, banyak sekali prosesnya. Gimana nih kira-kira kalau dari Komisi 9 sendiri memastikan bahwa anggarannya ini bisa tetap digunakan dengan efisien, programnya juga bisa berjalan dengan tepat. Kira-kira bagaimana proses monitoringnya kira-kira Pak? Ya anggaran kan Komisi 9 sudah di 2025 71 triliun. Oke. 2026 kita sudah sepakat di angka 335 triliun. Kan besar sekali itu. Banget Pak. Karena Saya nggak kebayang tuh seberapa tumpukannya. Ya, karena Presiden awalnya kan target di tahun 2025 hanya 6.000 SPPG dapur. Ya. Tapi tampaknya Presiden ini langsung 30.000 di tahun 2025. Sehingga kan untuk mengantisipasi itu anggaran harus disiapkan dengan baik. Nah polanya kan sudah paham lah semua bahwa basisnya kan kemitraan. Yang 2.000 untuk mitra, sewa tempat macam-macam. Yang 3.000 untuk operasional, yang 10.000 untuk bahan baku makanan. Oke. Nah 10.000 itu memang sama rata ya, wilayah kota desa sama ya. Memang kalau itu mungkin ya di kota Jakarta uang 10.000 memang agak berat ya untuk mencapai standar menu yang betul-betul ideal ya. Tapi kalau itu di daerah uang 10.000 itu Sudah mantep banget ya Pak ya. Sudah bagus. Ya. Apalagi menggunakan bahan baku yang ada di daerah. Oke. Itu saya amati cukup itu. Bahkan beberapa saya monitor itu dengan dana itu SPPG itu masih ada sisa sekitar 25 juta, 30 juta per bulan. Artinya kan dana itu cukup sebetulnya. Iya betul-betul. Hanya persoalannya memang kalau angka 2.000 aman lah. Angka 3.000 ini untuk bayar pegawai macam-macam aman lah. Yang saya khawatir yang 10.000. Oke. Karena 10.000 itu yang belanja adalah kepala dapur SPPI plus perwakilan mitra yayasan. Ini dua orang ini kalau main mau makab harga itu ya sangat mungkin itu. Karena panduan dari BGN belum terlalu ketat nih. Oke. Nah, ini yang bahaya, yang saya khawatirkan di sini nih. Kalau anak-anak SPPI sama yayasan misalnya harga telur 1.000 dinaikkan ke 1.200, itu nggak ada yang tidak ada pengawasan yang ketat di situ. Oke. Jadi, makanya kan muncul kan semangka silet. Iya, betul. Karena pengadaannya mereka berdua nih tanpa padahal putaran uang per dapur itu ya sekitar 600 juta loh. Wow. Banyak loh. Banyak Makanya saya selalu wanti-wanti hati-hati SPPI, hati-hati perwakilan yayasan yang ada di dapur. You jangan main-main dengan angka 10.000 loh. Itu milik anak orang miskin yang kita harapkan makanan bergizi. Betul. Kan enggak boleh tuh. Kan semua agama pasti memberi makan orang miskin kan pahalanya gede kan. Terbaik. Yayasan juga nggak boleh lo ngotek-ngotek yang angka 10.000. Kan dia sudah dapat 2.000 dan itu investasinya menguntungkan sekali loh. Iya. Dan saat ini itu justru orang ingin bikin dapur rebutan. Betul. Kalau gitu, dulu bulan April, Mei itu BGN itu kerja keras tuh meyakinkan masyarakat untuk mencari bangun siapa dapur. gitu ya yang bisa Ya, dulu menampung. saya juga ikut sosialisasi bersama BGN nyari
mitra yang mau bangun tuh susah. Nah sekarang ini begitu ada kepastian, duitnya lancar, ya apalagi di depan itu, terus dihitung investasinya, sekarang ini rebutan. Oh gitu. Jadi saya soal target 30 dapur nggak akan worry itu. Oke. Sekarang antri itu. Ya cuma yang 10.000 ini, Iya. ya saya harus memberikan masukan kepada BGN, perlu dimonitoring dan evaluasi. Mungkin sistem IT yang digunakan untuk pengadaan barang perlu dibuat tuh, sehingga dapur itu kalau dia menggunakan IT kayak restoran itu loh, misalnya belanja telur harga eceran harga maksimalnya berapa dipaku tuh di di IT-nya itu, sehingga dia nggak akan mungkin melebihi batas maksimal, tidak ada makam di situ. Lalu nanti dari sisi quality distandarkan. Yeah. Ini saya kira hal yang mengkhawatirkan dan menjadi sorotan ya yang 10.000 itu. 10.000 ini ya. Oke, tapi sejauh program ini sudah berjalan, kira-kira anggaran yang sudah ditetapkan itu digunakan secara efisien nggak Pak kalau dari sudut pandang Bapak sendiri? Oh kalau yang 2.000 kan pasti efisien kan? Lalu yang 3.000 untuk operasional efisien. Efisien. 10.000 mau diefisienkan gimana lagi mas 10.000. Ini kan malah kalau bisa dinaikkan 10.000 kan untuk biar betul-betul gizinya bagus kan gitu loh. Jadi menurut saya tinggal pengawasan jangan sampai bocor. Jangan sampai anak-anak nakal. Iya, ya. Dan yang menarik tadi juga sebenarnya gini, disebutkan kalau 10.000 di Jakarta mungkin dalam tanda kutip memang agak berat gitu ya untuk kita melengkapinya gitu, melengkapi jenis-jenis makanannya. Tapi sementara kalau misalnya sudah masuk ke daerah-daerah lain, wah itu bisa jadi sumber makanan yang lengkap sekali gitu ya Pak ya. Saya kan mantu juga misalnya di kabupaten saya Gerobokan, Blora, Pati, Rembang. 10.000 menggunakan bahan baku lokal itu udah bergizi tuh. Kan itu biaya masaknya nggak pakai angka 10.000. Telur berapa, buah berapa, susu berapa. Beras juga kalau di daerah juga mudah lah, sayuran juga oke. Jadi menurut saya cukup lah. Kalau 10.000 itu beli di warteg ya memang. Kalau bahan baku 10.000 dimasak masih oke. Masih oke ya. Masih oke, saya meyakini masih oke. Oke. Nah, kalau dari Bung Andi sendiri nih melihat fenomena tadi gitu ya. 10.000 di Jakarta dengan 10.000 di daerah lain bisa kerasa banget nih bedanya. Ini kira-kira gimana ya gitu kita menanggulanginya, sementara kita tahu memang standarisasi angka harga bahan baku, bahan makanan gitu, produksi itu pasti berbeda di tiap daerah ya. Kira-kira ini apa ya yang kita bisa lakukan supaya terkesannya dalam tanda kutip masyarakat tuh nggak ngerasa kok di kita cuman gini, kok yang di sana begini. Kesannya tuh beda-beda gitu. Kalau saya coba lihat dari sudut pandang masyarakat nih, netizen Indonesia, ada aja gitu yang protes, kok di saya aman-aman aja, enak-enak aja, kok di daerah ini protes ya gitu. Nah itu kira-kira dari Bung Andi sendiri gimana Bung pengamatannya? Baik, saya sepakat dengan Pak Edi tadi sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemberdayaan kearifan lokal, ya, bagaimana resources untuk BGN itu, SPBG itu dari komoditi lokal, itu masih ada margin. Dan BGN dan SPPG ini harus berpikir bahwa ini adalah kegiatan sosial tapi ada untung. Gitu. Jadi paradigma berpikir kita jangan beranggapan bahwa ini adalah profit oriented semata, tapi di sini adalah social benefit. Itu tadi jawabannya. Kalau kita berbicara di kota, ya harga 10.000 itu HPP-nya nggak dapat, tapi minimal dia nggak rugi. Betul. Gitu loh. Nah itu tadi dia para bunda-bunda gemes dan juga penonton semua, obrolan kita terkait dengan program MBG yang kita tahu nih butuh banget kolaborasi dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan tentunya saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Bung Andi dan juga Pak Edi atas waktu dan pemaparannya yang gak kalah luar biasa. Maka dari itu, bunda-bunda gemes semua, jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Gemes, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Indah Sundari, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap gemes ya, generasi emas, generasi sehat. Bye!